Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati daripada pengurus Masjid At-Thaibah Parangga dan bapak-bapak yang membantu beliau, dan yang saya hormati Pak RT yang telah hadir di tengah-tengah kita, orang tua kita, dan kemudian yang saya hormati juga sahibul hajat, yaitu Bapak Kobri sekeluarga yang alhamdulillah telah mengundang kita acara tasyakuran sekaligus yaitu mendoakan segala arwah kaum muslimin muslimat, wabil khusus ayanda ibunda. Semoga niat apa yang kita bacakan tadi, semoga sampailah pahala kepada mereka itu semua. Semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada bapak-bapak, para tamu undangan, ibu-ibu yang telah hadir, yaitu memenuhi undangan daripada sahibul hajat yang jauh-jauh datang, yang sempatnya yaitu untuk dapat hadir, padahal masih ada kegiatan lain. Dengan berkat kudrah dan iradah Allah lah, dengan penuh kita silaturahmi, sehingga Allah hadirkan kita di tengah-tengah acara ini. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak, ibu-ibu hadir di majelis ini, Allah yang akan membalasnya dan dilipatkan ganda daripada pahalanya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk memberikan tausiah singkat. Mudah-mudahan daripada acara ini bukan hanya kita yaitu memenuhi undangan daripada sahibul hajat, tetapi acara ini ada yang kita bawakan pulang, yaitu daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat insya-Allah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu semuanya, saudara-saudara yang telah hadir, ya, anak-anak, alhamdulillah yang tetap istiqomah untuk dapat memenuhi acara undangan di perumahan ini. Mari kita sedikit mendengarkan tausiah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapatlah bermanfaat nantinya. Bulan ini kita yaitu memasuki daripada bulan Rabiul Awal. Maka ini adalah bulan yang mulia, adalah bulan yang dimana dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi. Jadi oleh karena itu
marilah kita sama-sama perbanyak, yaitu dengan membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membanyakkan membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku adalah besertaku nanti di dalam syurga. Orang yang mencintai Nabi beserta Nabi nanti dalam syurga. Bagaimana cara mencintai Nabi? Yaitu dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika di bulan Rabiul Awal ini kita telah berada, maka oleh karena itu bagaimana cara kita untuk menyambut acara Maulid Nabi? Maulid ya beda dengan maulud. Maulid beda dengan maulud. Kalau dia maulid itu tempat kelahirannya. Kalau dia maulud itu orangnya Nabi Muhammad. Jadi yang kita rayakan adalah yaitu tempat kelahirannya. Lahir Nabi tanggal berapa, kemudian masa perjalanan beliau. Jadi oleh karena itu kita seluruhnya yang bermadhabkan Syafi'i, ahlu sunnah wal jamaah se-Asia bahkan di seluruh dunia merayakan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya itu? Maka kita buatlah tasyakuran. Seperti ini. Rumah dibangun, diberikan rezeki oleh Allah, kemudian diberikan nikmat oleh Allah, maka Bapak Kobri sekeluarga mengadakan acara tasyakuran, bukan acara syukuran, tasyakuran. Kalau dia itu syukuran, maka yaitu cuman zikir doa. Kalau tasyakuran, ada doa, ada zikir, ada ceramah, ada makanannya. Jadi lengkap semua. Jadi makanya dibilang kalau ada tasyakuran, ingat ajalah huruf ta. Oh berarti ada makanan tuh. Nah, jadi oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan, maka ini menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rasa syukur dengan akidah. Akidah mengatakan yaitu diyakinkan bahwasannya Allah lah yang mendatangkan rezeki. Kalau tidak karena Allah, nggak akan bisa terbangun rumah ini. Kalau tidak karena Allah, tak akan bisa diundang kita. Kalau tidak karena Allah, sehat, tidak akan bisa. Maka di dalam hati Bapak Kobri, yaitu menyatakan akidah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan mengucapkan lisan alhamdulillah. Jadi lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Akidah dimantapkan, lisan diucapkan alhamdulillah. Kemudian wa amal al-arkan. Kemudian yaitu dilakukan dengan perbuatan. Bukan hanya alhamdulillah saja, alhamdulillah dapat gaji lebih, alhamdulillah dapat gaji lebih, alhamdulillah. Bukan, maka perbuatan melakukan. Contoh perbuatan malam ini. Bukan hanya akidah, bukan hanya lisan, kemudian diundang acara. Diundang ustadznya, diundang bapak-bapak, ada acara yaitu ramah tamahnya. Ini perbuatan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah mendatangkan rezeki yang penuh nikmat. Di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, begitu acara tasyakuran. Pak, jangan buat Maulid Nabi. Maulid Nabi itu bid'ah, nggak ada diperbuatkan oleh Nabi. Ini menunjukkan tasyakuran karena Allah telah mengutus Nabi Muhammad untuk sekalian alam. Dalilnya mana? Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami ciptakan dan tiadalah kami utuskan engkau Muhammad melainkan membawa rahmat sekalian alam. Kita umat Nabi yang mana Nabi Muhammad diutus ini, kita bersyukur
Kalau dapat jangan di bulan Rabiul Awal aja bersyukur. Setiap waktu kita berselawat kepada Nabi. Setiap waktu kita itu mengadakan tasyakuran. Kalau diniatkan, maka Bapak Kobri meniatkan pula, yaitu acara Maulid Nabi di rumah beliau. Apakah nggak ada faedah? Faedahnya ada. Lihat nih hadisnya. Lihat. Di dalam perkataan yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan dalam kitab I'anatul Talibin. Wadidtu law mithlu jabalun ahud dahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidir rasul. Andai kata kata Imam Hasan Al-Basri, aku memiliki Jabal Uhud, satu emas gunung. Artinya satu gunung Uhud itu emas semuanya. Sungguh aku akan membayarkan, sungguh aku akan menginfakkan uang emas satu gunung Uhud itu bagi orang yang membacakan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak mau membacakan, orang yang bacakan kisah Nabi, orang yang menyampaikan penceramah, menyampaikan itu, hanya sedikit diberikan pula sedekahnya. Imam Hasan Al-Basri, suatu gunung Uhud, andai kata ada orang menyebutkan perjalanan Nabi, mulai daripada lahir Nabi, mulai daripada kecil Nabi, mulai daripada sampai Nabi dewasa, sampai Nabi nikah, sampai menyampaikan, sampai Islam hidup ini. Masa cuman kita memberikan sedikit sama ustaz tuh, sedikit kepada orang yang baca Maulid Nabi. Bila dibacakan di rumah Maulidir Rasul, maka turun berkah. Malaikat Jibril tanya, itu rumah siapa? Sialam, sampaikan kepada Rasulullah bahwasannya rumah fulan itu ada dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ceramahnya pula lagi, ada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak baca Maulid kan nggak tahu artinya, maka undang ustaz yang membacakan, yang mengartikan maksud daripada perjalanan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kelebihan tasyakuran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab An-Ni'matul Kubra, yaitu karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Catat tuh Pak. Jadi kalau nanti ada orang yang bilangkan Maulid Nabi ini tak ada, berarti dia mengatakan Sayyidina Umar itu bohong itu. Apa katanya? Man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad, maka sungguh ia telah menghidupkan agama Islam. Satu. Yang kedua, apa lagi? Imam Syafi'i mengatakan, man jama'a ikhwanan wa hayya' lahum ta'aman. Barang siapa mengumpulkan saudaranya, kemudian dia undang saudaranya, dia berikan makanan saudaranya hanya untuk mendengarkan qiraatin Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah. Maka niscaya Allah akan membangkitkan orang yang buat acara itu, diundangnya saudaranya untuk diberikan makan hanya mendengarkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikumpulkan ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka dikumpulkan yaitu beserta para nabi. Jadi oleh karena itu bukan hanya di masjid saja, di rumah pun bisa. Jadi bapak gajinya berapa? 5 juta. Sisihkan 2 juta untuk Maulid Nabi. Ini untuk Nabi. Buat acara. Undang 10 orang, 5 orang. Ada anak yatimnya. Bacakan salat Nabi. Baca kisah Nabi. Supaya menghidupkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau engkau cinta kepada Nabi, maka Allah juga mengampunkan dosamu. Di dalam Quran, surah Ali Imran, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, bilang sama mereka, kalau mereka itu serius mencintai Allah, serius mencintaimu Muhammad, fattabi'uni, ikutin aku. Bilang, ikutin aku berarti ikutin Nabi. Kalau mereka ikutinmu, siapa itu orang mereka itu, katakan kepada dia, yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan mencintai dia. Di samping dicintai apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kemudian Allah mengampunkan dosa-dosanya. Yang berdosa enggak, Bu? Pak, yang berdosa diampunin dosanya. Saya kasih kisah. Dalam kitab Syaraful Anam,
yang bapak-bapak bacakan itu di berjanji maulid tiba, maulid Rasul, mau kemudian daripada Syaraful Anam, jangan cuma satu aja. Pertama maulid tiba, maulid berjanji, Syaraful Anam, kemudian Al-Lu'lu'ya, itu ada semua kisah. Dalam kitab Syaraful Anam, nanti baca, beli terjemahannya, jangan Arabnya aja. Jadi supaya lebih mengujam lagi. Ada terjemahannya di samping juga. Itu cerita hikayat Nabi. Kemudian yaitu terjadi pada masa di Damsyik. Terjadi di masa di Damsyik. Itu bahwasannya ada orang Yahudi. Saat itu Yahudi itu dengan melihatkan ada tetangganya. Heran dia, bertanya, berdialog suami istri ini. Dia katakan bahwasannya, Bang, itu tetangga kita tuh ngapain? Setiap tahun mereka tuh ngabisin uang untuk mengundang orang aja. Setiap tahun mengundang orang aja. Yang acaranya makan. Udah. Oh, dikatakan oleh suaminya, mereka itu merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Merayakan hari lahir Nabi Muhammad? Iya, dirayakan. Selang kemudian mereka itu waktu berjalan, malam mereka tidur. Setelah itu dua orang ini tertidur, kemudian istrinya bermimpi. Itu dalam kitab Syaraful Anam, berjanji yang ibu-ibu bapak bacakan itu. Maka dibaca, karena ketika itu bermimpi. Saat bermimpi, yang perempuan Nasrani ini, dia bermimpi, dia lihat, dia memberanikan diri. Kok rumah itu kok bercahaya itu. Rumah itu kok bisa bercahaya? Saat didatangnya, dia rasa ingin tahu. Dia permisi. Tentu dia nggak assalamualaikum, karena dia bukan Islam. Waktu datang, Pak, mohon tanya, ini rumah kenapa kok bisa bercahaya? Ini rumah kenapa kok bisa ada jubah putih semuanya? Dan saya melihat ada pemuda yang sangat tampan di antara yang lainnya, yang sangat berkilau cahayanya. Kata penghuni rumah, sahibul hajat, kami sedang mengadakan acara maulid Nabi. Dan adapun yang engkau lihat yang tampan itu, dialah Rasulullah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu masuklah dari mana? Boleh saya bersapa beliau? Silakan. Rasulullah adalah Al-Amin. Rasulullah rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Silakan masuk, sapalah beliau. Disapalah oleh perempuan ini. Saat disapakan oleh perempuan ini, langsung dia, maaf Tuan, boleh saya hendak bertanya? Silahkan. Kenapa Tuan mempersilahkan saya masuk di sini? Boleh. Bukankah saya bukan Islam? Bukankah saya ini orang Nasrani? Apa kata Rasulullah? Di samping ada Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat itu semua. Maka yaitu saat demikian itu, dan Rasulullah katakan apa dia? Karena kamu akan memasuki Islam. Saat di situ langsunglah dia langsung, karena kamu akan masuk Islam. Berdatang dia. Maka saat itulah perempuan itu yang tadi mimpi, dalam keadaan mimpi, dia masuk Islam. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saat mimpi dia sangat senang mengucapkan syahadat, dan dia itu berjumpa dengan Rasulullah. Saat itu sadar siuman dia, tidurnya, dan bangun dia gitu. Kaget dia. Saat kaget dia bangun dia, maka dia hendak menyatakan kepada suaminya bahwasannya dirinya telah masuk Islam. Persoalannya, tahu nggak nanti masalah nggak dengan suami saya nih? Kalau saya bilangkan nanti saya sudah masuk Islam, Islamnya dalam mimpi nih. Berjumpa dengan Rasulullah. Kalau orang yang berjumpa dengan Rasulullah itu benar itu. Jangan orang Nasrani bisa mimpi sama Rasulullah. Maka oleh karena itu saat dia berbimbang mau bilangkan sama suaminya dia telah masuk Islam, maka oleh karena itu memberanikanlah diri dia. Sebab di sampingnya suaminya tidak ada lagi. Dia turun, dia tempat cari suaminya, lihat dia. Saat dia lihat suaminya, Bapak, Ibu-ibu, saat itu dia lihat suaminya sedang membersihkan rumah. Ngepel, bersihkan. Ini dia lihat bahwasanya seolah-olah kayak ada menyambut orang gitu.
Ya seperti inilah, ada menyambut orang, ada makanan, ada ini, ada duduk dengan, ada tenda. Ini kayak menyambut dia rumahnya, ada karpetnya, disambut. Saat ditanya, wahai abang dah, ini ada apa? Tumben kok megang nyapu. Nah, biasanya kan ibu-ibu megang nyapu kan. Yang bapak-bapaknya sebenarnya yang wajib megang nyapu. Jadi oleh karena itu tumben ini. Ini kok ada apa nih? Kok bisa pegang sapu bersih ini? Kayak kita menyambut orang, ketahuilah kita akan menyambut tamu. Tamu mana? Tamu mana yang kita sambut? Tamu yang engkau mimpikan tadi malam tidur. Loh, terkejut nih. Suaminya terkejut. Loh, kok bisa? Bukankah kamu sudah masuk Islam? Iya. Padahal dia rencana mau bilang, tapi nggak berani. Bukankah masuk Islam? Iya. Tahu, abang tahu dari mana? Setelah engkau daripada mimpi itu, engkau menerima masuk Islam, maka mimpimu berlanjut kepadaku. Maka aku sudah masuk Islam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu rumah muslim mengadakan Maulid Nabi, orang kafir bisa dapat hidayah. Masa orang Islam enggak dapat hidayah? Bayangkan, karena percikan satu ini Maulid Nabi, maka yaitu orang kafir bisa dapat hidayah. Hanya dia sebut, ingatkan, dia katakan apa? Ada acara apa tuh bang? Itu mereka mengadakan acara Maulid Nabi. Hanya menyampaikan Maulid Nabi aja di lidahnya, maka Allah datangkan hidayah. Dapat berjumpa dengan Rasulullah, sehingga mereka itu setiap tahun, orang Yahudi ini mengadakan di rumahnya acara Maulid Nabi. Jadi sisihkan uang untuk Maulid Nabi, buat di rumah, bacakan berjanji, undang ustaz, sejarah Nabi, supaya tahu hidup itu suasana. Dan Nabi akan datang di rumah orang-orang yang membacakan daripada Maulid Nabi, kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan ya ini acara ini di bulan Rabiul Awal ini, semoga limpah rahmat dan syukur kepada sahibul hajat pada malam ini. Semoga Allah luaskan rezekinya, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga sehatkan daripada tubuhnya satu keluarga, sehingga dapat beraktivitas yaitu amal batin dan amal zahir. Semoga bapak-bapak yang mendengarkan ini, kisah ini terinspirasi dan semoga semakin cinta kepada Nabi Muhammad dan mendapatkan keberkahan ini semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan iman kita, siapkan uang kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan acara Maulid Nabi. Banyak manfaatnya, bersilaturahmi, bersedekah. Maulid Nabi ini, Ketika kita mengadakan Maulid Nabi ini, banyak faedahnya Pak. Bapak yang nggak kenal satu sama lain jadi kenal. Ketika bersalaman, Bapak tinggal mana? Saya di blok ini. Tetangga saya rupanya. Nah, karena si ibu ini kan nggak kenal tetangga sama tetangga. Waktu acara Maulid Nabi, maka yaitu dari bisa dengan kenal. Pak Ustadz, kalau banyak-banyak kita masakan nanti dibilang kita mubazir. Betul nggak Bu? Mubazir nggak kalau misalnya makanan banyak-banyak dimasak? Betul Ibu? Ibu yang masak nih. Mubazir nggak Bu? Mubazir, bapak mubazir nggak? Kalau banyak-banyak makanan masak untuk acara Maulid Nabi? Mubazir tidak? Hah? Yang datang cuma ini, masak entah berapa termos itu. Mubazir tidak? Mubazir tidak? Hah? Tidak. Tidak mubazir. Nggak bisa yang makan di sini, perumahan sana kasihkan. Tak bisa di sini, berikan. Supaya mereka mendapatkan nasi berkat daripada Maulid. Nah, kalau di kampung kan itu kan ada namanya itu apa? Nasi berkat kan? Ada nasi Maulid Nabi dibungkus-bungkus itu. Mungkin kalau orang yang terbiasa itu teringat tuh. Ya Allah, kepingin rasa tahun ini merasakan yaitu nasi bungkus Maulid Nabi. Ya kan? Jadi oleh karena itu, karena Nabi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, Nabi itu utusan sebagian alam, termasuk binatang pun itu rahmat bagi sekalian. Nggak bisa makanan kita ini kita makan, kasih binatang, kasih ayam, kasih bebek, kasih siapa aja, binatang. Maka mereka merasakan berkah daripada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu, jangan pelit kepada Nabi Muhammad. Sisihkan uang kita, perbanyak kita membaca selawat Nabi, menunjukkan cinta kita
harta kita, jiwa kita, iman kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Pak, coba kita berdiri, kita baca Maulid Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Persilakan duduk kembali. Mudah-mudahan Allah terima doa kita dengan berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita diakui umat Nabi Muhammad dan doa kita dikabulkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.